Selamat siang, teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi topik ketenagakerjaan dengan spesial topik mobilitas tenaga kerja. Nah, mobilitas tenaga kerja tentunya adalah berkaitan dengan perpindahan tenaga kerja dari satu lokasi ke lokasi yang lain, gitu ya. Alokasi pekerjaan dan perusahaan dalam pasar tenaga kerja tidak efisien, biasanya karena asimetri informasi antar keduanya. Terdapat alokasi lain yang mungkin dapat meningkatkan pendapatan nasional sebenarnya. Oleh karena itu, terjadilah mobilitas tenaga kerja, yaitu mekanisme yang digunakan dalam pasar tenaga kerja untuk meningkatkan alokasi pekerja ke perusahaan. Mobilitas ini didasari oleh faktor fundamental bahwa pekerja ingin meningkatkan situasi ekonominya dan perusahaan ingin mempekerjakan pekerja yang lebih produktif tentunya. Secara migrasi geografis, kita bisa melihat dia sebenarnya sebagai investasi modal manusia. Perbedaan dalam keuntungan ekonomi, terutama perbedaan upah, itu akan mendasari alasan utama terjadinya migrasi. Keputusan migrasi ini dilakukan dengan bandingkan nilai saat ini, gitu ya, nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup sebagai peluang kerja alternatifnya. Nah, caranya adalah dengan menghitung keuntungan bersih dari migrasi tersebut. Keuntungan bersih migrasi itu akan sama dengan PV, itu adalah present value, yaitu nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup di daerah tujuan, dikurangkan nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup di daerah asal, 0 ini asal gitu ya, 1 adalah tujuan, dikurangkan M. M itu adalah biaya migrasi, yaitu pengeluaran aktual dan biaya fisik ketika bermigrasi. Nah, pekerja akan melakukan migrasi jika keuntungan bersih migrasi tersebut adalah bernilai positif. Nah, implikasinya seperti apa? Peningkatan peluang ekonomi yang tersedia di daerah tujuan akan meningkatkan keuntungan bersih dari migrasi dan meningkatkan probabilitas terjadinya migrasi. Peningkatan peluang ekonomi di daerah asal akan mengurangi keuntungan bersih dari migrasi dan menurunkan probabilitas terjadinya migrasi tentunya. Nah, peningkatan pada biaya migrasi akan mengurangi keuntungan bersih dari migrasi karena kan biayanya mahal untuk berpindah, settlement cost dan sebagainya gitu. Tentunya akan menurunkan kemungkinan terjadinya migrasi tersebut. Nah, kesimpulannya ya, migrasi akan terjadi jika terdapat peluang bagus bagi pekerja untuk memperoleh hasil dari investasi modal manusianya. Nah, bagaimana satu studi empiris mengenai migrasi internal di Amerika Serikat? Beberapa studi empiris mencoba untuk melihat apakah besar dan arah dari arus migrasi, terutama di sini migrasi internal gitu ya, konsisten dengan gagasan bahwa pekerja bermigrasi itu untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas migrasi itu sensitif terhadap perbedaan upah antar daerah asal dan tujuan. Kemudian karakteristik demografis dari pekerja seperti umur, pendidikan, itu juga memegang peranan penting. Nah, migrasi kebanyakan terjadi pada kalangan yang lebih muda dan lebih berpendidikan. Pekerja yang baru saja bermigrasi sangat mungkin untuk kembali ke daerah asal atau return migration, dan sangat mungkin untuk bermigrasi lagi ke daerah lain atau repeat migrations. Jadi ada kemungkinan return migration atau repeat migration. Namun demikian, volume migrasi internal belum cukup untuk menyamakan tingkat upah antar daerah. Jadi orang-orang tidak mengambil keuntungan dari upah yang lebih tinggi di beberapa daerah karena tentunya biaya migrasi yang sangat tinggi juga itu yang juga akan mempengaruhi. Nah, selain itu ada juga pertimbangan keluarga. Jadi kebanyakan keputusan migrasi itu dibuat oleh keluarga ya, sehingga keputusan tersebut akan bergantung pada apakah keluarga secara keseluruhan akan lebih sejahtera dengan migrasi. Sebagai contoh, rumah tangga itu kan terdiri dari suami dan istri gitu ya. Nah, delta present value
merupakan perubahan pada nilai sekarang dari pendapatan suami jika bermigrasi. Ya, kemudian ada delta present value W itu wife, kalau yang tadi H itu adalah husband gitu ya, merupakan perubahan pada nilai sekarang dari pendapatan suami jika bermigrasi. Nah, keluarga tersebut akan bermigrasi jika keuntungan bersih keluarga bernilai positif, yaitu delta dari present value H ditambah delta dari present value W itu akan lebih besar dari 0. Ini dia akan keuntungannya positif. Nah, ada istilah tide mover dan ada istilah tide stayer. Apa itu tide mover? Tide mover adalah individu yang bermigrasi dengan keluarganya meskipun keuntungan ekonomi di daerah asal itu lebih baik. Nah, sementara tide stayer itu adalah individu yang mengorbankan peluang keuntungan ekonomi yang lebih baik di daerah lain karena keluarganya lebih sejahtera di daerah asal. Nah, ada seperti itu kalau kita bicara kemudian ketataran dalam konsep migrasi keluarga. Nah, sebagai penjelasannya kita bisa menggunakan modeling grafis seperti ini. Jika suami masih lajang atau single gitu ya, dia akan bermigrasi ketika delta PVH, present value-nya dari dia itu lebih besar dari 0, yaitu area A, B, dan C. Ya, ini yang miliknya husband. Nah, sementara itu jika istri masih lajang atau single, dia akan bermigrasi ketika delta present value dari wife itu adalah lebih dari 0. Mana delta present value dari wife? Yaitu C ini, D, dan E. Nah, keluarga tersebut akan bermigrasi jika jumlah keuntungan privat mereka adalah positif. Jadi, areanya mana? Areanya yaitu B, C, dan D. Ya, nah pada area D ini suami tidak akan pindah jika masih lajang, tetapi dia akan pindah sebagai bagian dari keluarga, sehingga ini ya dia disebut sebagai tide mover itu di sini. Sementara pada bagian E yang ada di sini, istri akan pindah jika masih lajang, tetapi menetap sebagai bagian dari keluarga, sehingga disebut sebagai tide stayer. Nah, kemudian bagaimana situasi imigrasi di Amerika Serikat? Ini adalah studi empirisnya. Terdapat peningkatan imigrasi di Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir, yaitu mulai dari 19 tadinya kan meningkat dari 1800-an naik terus, ada puncaknya 1890-an turun lagi. Nah, 1930-an naik terus sampai titik ini. Namun setelah itu jumlah imigran legal terus meningkat secara substansial gitu ya. Ini naik secara substansial. Nah, peningkatan imigrasi yang tinggi dalam beberapa dekade terakhir ini dapat dikaitkan sebagai perubahan pada kebijakan imigrasi di Amerika. Faktor penting yang memotivasi migrasi ini adalah perbedaan pendapat yang cukup besar tentunya antara Amerika dan negara asal imigran tersebut. Nah, bagaimana kemudian Amerika membuat kebijakan? Nah, kinerja imigrasi di pasar tenaga kerja Amerika Serikat itu di sana imigran yang dapat beradaptasi dengan baik dan relatif sukses dalam pekerjaan barunya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di sana. Nah, dampak ekonomi dari migrasi ini akan tergantung pada komposisi keterampilan dari populasi imigrannya. Akan terjadi dispersi keterampilan berdasarkan kelompok asal negara dan jenis imigran karena berasal dari daerah yang berbeda. Nah, mari kita lihat age earning profile imigran dan pekerja asli yang berjenis kelamin laki-laki atau pria. Nah, dari sini age earning profile di sini adalah yang biru itu adalah imigran, kemudian yang hitam patah-patah ini adalah native, kemudian sumbunya adalah annual earnings, kemudian ini sumbu horizontal di sini adalah usia. Pendapatan imigran pada awalnya itu adalah di bawah pekerja asli. Nih, kurva yang biru itu ada di bawah pekerja asli, yaitu yang hitam. Ketika imigran pertama kali tiba, mereka kekurangan keterampilan yang diinginkan perusahaan, misalkan language ya, bahasa.
Nah, age earning profile imigran ini lebih curam dibandingkan pekerja asli, lebih steep gitu ya. Hal ini menunjukkan investasi modal manusia yang lebih besar. Dan ini terjadi seiring dengan mereka itu belajar bahasa, mempelajari pasar tenaga kerja Amerika Serikat, dan sebagainya, proses adaptasi. Nah, lama-kelamaan terjadi asimilasi ekonomi, diikuti dengan pendapatan imigran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja asli karena model-model manusianya. Nah, berikut adalah model dari asimilasi dan cohort effect. Kita bisa melihat pekerja yang bermigrasi pada tahun 1960 adalah pekerja terampil dengan age earning profile PP. Ini age earning profile-nya PP 1960. Nah, pada tahun 2000 imigran biasanya tidak terampil dan memiliki age earning profile RR. Ini 2000 tidak terampil. Ya. Pada tahun 1980, imigran memiliki keterampilan yang sama dengan penduduk asli dan memiliki age earning profile QQ. Misal seluruh imigran tiba pada umur 20 tahun, jadi misalkan mereka itu berpindah itu pada usia 20 tahun, dan ini dilihat dari data sensus tahun 2000, melaporkan upah imigran yang baru saja tiba itu sebesar R star, ini 20 tahun ya, sebesar R star upahnya, dan ketika tiba di tahun 1960 dan sekarang berusia 40 tahun, maka upahnya sebesar Q star, dan upah imigran yang tiba pada tahun 1960 dan sekarang berumur 60 tahun, upahnya adalah sebesar P star. Nah, cross-sectional age earning profile ini dikatakan keliru dalam memberikan kesan bahwa pendapatan imigran itu tumbuh lebih cepat dibandingkan penduduk aslinya. Nah, tapi ternyata tidak ada kelompok imigran yang merasakan hal tersebut gitu. Jadi cross-sectional age earning profile tadi ternyata keliru dalam menjelaskan proses adaptasi yang dialami oleh imigran jika terdapat perbedaan dalam produktivitas antar kelompok atau cohort imigran tersebut. Nah, perbedaan tersebut dinamakan cohort effects. Data yang ada menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan keterampilan antar cohort imigran dan cohort effect-nya cukup besar. Jadi kalau kita lihat ini year entry-nya, kemudian ini log wage gap-nya antara imigran dengan native gitu ya. Awalnya itu tinggi, tapi makin lama makin turun gap-nya. Nah, bagaimana keputusan untuk bermigrasi? Dari berbagai studi mencoba mengidentifikasi faktor yang menyebabkan penurunan dalam keterampilan arus imigran. Nah, salah satu faktor penting adalah daerah asal yang berubah-ubah dari arus imigran. Hal ini dikarenakan perbedaan keterampilan yang diperoleh sebelumnya, di mana ekonomi industri itu lebih mudah untuk ditransfer ke pasar tenaga kerja. Terutama ini kasusnya di Amerika. Terdapat perbedaan keterampilan gitu ya, antar kelompok-kelompok asal di Amerika Serikat, karena perbedaan jenis imigran datang dari negara yang berbeda-beda tentunya dengan modal keterampilan yang berbeda. Nah, Roy model menjelaskan bagaimana pekerja itu melihat diri mereka di antara peluang pekerja yang ada. Apakah mereka pekerja terampil atau tidak. Roy model adalah seperti ini. Ini adalah negatively selected immigrant flow, yang di sini adalah positively selected immigrant flow. Ini skills, ini adalah frekuensinya. Misal penduduk negara asal sedang mencoba memutuskan apakah mereka harus bermigrasi ke Amerika atau tidak, diasumsikan pendapatan negara asal dan Amerika hanya tergantung pada keterampilannya. Nah, grafik ini merupakan distribusi keterampilan di negara asal yang menunjukkan frekuensi pekerja di tiap tingkatan keterampilan. Ini skill ya, yang horizontal ini adalah skill. Jika keterampilan imigran berada di atas rata-rata, arus imigran itu dipilih secara positif. Tapi jika keterampilan imigran berada di bawah rata-rata, maka imigran dan dipilih secara negatif. Ini yang di atas rata-rata, ini ada di bawah rata-rata. Nah, masih di dalam Roy model, jika tingkat pengembalian keterampilan di Amerika lebih tinggi dari negara asal, sehingga garis upah keterampilan lebih curam di Amerika. Nah, arus imigran adalah seleksi positif. Pekerja dengan efisiensi lebih dari
SP unit akan lebih untung jika bermigrasi ke Amerika. Nah, jika tingkat pengembalian keterampilan di Amerika lebih rendah dari negara asal, arus imigran adalah seleksi negatif. Pekerja dengan efisiensi kurang dari SN unit akan melakukan imigrasi. Nah, apa implikasinya? Imbalan relatif untuk keterampilan antar negara itu menentukan komposisi keterampilan dari arus imigran tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini dampak perubahan tingkat pendapatan dan biaya migrasi. Jika pendapatan di Amerika menurun atau terdapat kenaikan biaya migrasi, garis upah keterampilan untuk Amerika itu akan bergeser ke bawah dan akan lebih sedikit pekerja yang bermigrasi. Jadi akan bergeser ke bawah gitu ya, sehingga yang bermigrasi itu akan lebih sedikit. Namun, penurunan pendapatan di Amerika tidak akan mengubah jenis seleksi yang menggambarkan arus imigrasi tersebut. Nah, terkait sama job turnover, hampir 75% pekerja muda yang baru direkrut, sekitar umur 20-an tahun, itu akan meninggalkan pekerjaan mereka dalam waktu 24 jam. Sementara itu, pekerja senior jarang untuk berniat meninggalkan pekerjaan mereka. Sehingga di sini terdapat korelasi positif sebenarnya antara probabilitas pemutusan hubungan kerja, baik inisiatif dari pekerja maupun perusahaan, dan umur pekerja. Penurunan tingkat berhenti kerja sepanjang siklus hidup sesuai dengan hipotesis bahwa penggantian tenaga kerja adalah investasi modal manusia. Pekerja yang lebih tua memiliki periode pembayaran yang lebih kecil untuk dapat menutup biaya terkait dengan pencarian kerja tentunya ya. Sehingga kecil kemungkinan mereka untuk bisa pindah. Pekerja yang berhenti dari pekerjaannya biasanya pindah ke pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Sementara pekerja yang di PHK pindah ke pekerjaan dengan upah yang lebih rendah. Tingkat kehilangan pekerjaan paling tinggi pada pekerja yang kurang berpendidikan akan terjadi. Nah, ada permasalahan lagi yaitu tentang job match. Di sini setiap pasangan pekerja dan perusahaan job match ya memiliki nilai keunikannya masing-masing. Pekerja dan perusahaan itu dapat meningkatkan situasi mereka dengan mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Jika pekerja dan perusahaan mengetahui dengan pasti pasangan mana yang memiliki nilai tertinggi, pekerja akan mencari perusahaan terbaik tentunya. Begitu juga sebaliknya, sehingga tidak diperlukan pergantian pekerjaan. Nah, namun kenyataannya, pekerja dan perusahaan tidak mengetahui nilai tersebut di awal. Nah, pergantian yang efisien itu adalah mekanisme pasar tenaga kerja untuk mengoreksi kesalahan pencocokan untuk memperoleh alokasi sumber daya yang lebih baik dan efisien tentunya sehingga meningkatkan jumlah nilai produk tenaga kerja di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Nah, bagaimana dengan pelatihan khusus dan job turnover? Ketika keterampilan khusus untuk perusahaan itu sudah diakumulasi pekerja, tentunya produktivitas pekerja di perusahaan akan melebihi upahnya. Jadi ini akan berdampak pada menurunkan probabilitas di PHK. Dan upah pekerja di perusahaan tersebut akan melebihi upah di perusahaan lain. Di sini akan menurunkan probabilitas untuk mengundurkan diri. Ya. Nah, pelatihan khusus mengimplikasikan bahwa ada hubungan negatif antara probabilitas pemisahan kerja dengan level senioritas pekerja untuk pekerja tertentu. Kira-kira seperti itu hubungannya. Nah, bagaimana kalau job turnover dan age earning profile? Nah, job turnover itu mengubah age earning profile dari pekerja. Age earning profile pekerja yang berpindah-pindah itu berbentuk discontinue. Ya, kalau stayer itu kan garisnya lurus gitu ya. Tapi kalau yang berpindah-pindah itu discontinue, putus patah-patah seperti ini. Nah, pekerja dalam jangka waktu yang panjang mendorong pekerja dan perusahaan untuk berinvestasi pada pelatihan khusus dan mencuramkan age earning profile-nya. Hasilnya, pekerja yang menetap memiliki age earning profile yang lebih curam dalam pekerjaan apapun. Nah, upah pekerja itu bergantung tidak hanya pada pengalaman pada pasar tenaga kerja, tapi juga pada riwayat pekerjaan dan senioritasnya pada pekerjaan yang saat ini. Baik, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih.